kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu pertama di tahun 2024. Saudara bergairah memulai tahun ini? Ada amin? Siapa yang bersuka cita untuk memulai tahun ini, di awal tahun ini? Amin? Saudara, kita harus bersuka cita. Apapun musim dalam hidup kita, kita harus bersuka cita. Amin? Dan kalau di akhir tahun tadi, di tanggal 31, saya membagikan bagaimana kita harus mempersiapkan kantung anggur yang baru. Masih ingat khotbah minggu lalu? Kantung anggur yang baru berbicara hati yang baru, pikiran yang baru. Ya, kita minta roh yang baru dari Tuhan setiap hari supaya kita bisa mengiring Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Amin. Dan saya percaya ketika Tuhan memperbarui hati kita dengan rohnya, maka kita diberikan Tuhan hati yang taat. Amin. Hati yang mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya, kekristenan bukan berbicara bagaimana hidup kita ya tetap sehat, diberkati, ya penuh dengan segala hal-hal yang kita butuhkan. Bukan hanya itu. Kekristenan berbicara tentang ketaatan. Amin. Ketaatan penuh kepada raja kita. Ya, raja dari segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, di awal tahun ini saya mau membagikan kita untuk mengerti firman Tuhan, bagaimana dari bulan September kemarin Covering Council kita sudah menyatakan visi untuk tahun ini, yaitu tentang tuaian raya, ya, Great Harvest. Akan ada tuaian raya, akan ada begitu banyak orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang mencari Tuhan, dan dibutuhkan banyak pekerja. Dibutuhkan gereja Tuhan yang mau bayar harga untuk bekerja di ladangnya. Ya, karena nggak mungkin tuaian itu banyak. Dari 2000 tahun yang lalu Yesus sudah katakan tuaian itu banyak. Yang masalah itu pekerjanya. Sedikit sekali orang yang mau bekerja di ladang Tuhan. Sedikit sekali orang yang mengerti panggilan Tuhan. Bahwa apapun profesinya, apapun kegiatannya, apapun hal yang dia kerjakan dalam kehidupan sehari-harinya, dia harus tahu bahwa ada panggilan Tuhan untuk jadi penjala manusia, untuk menjangkau jiwa. Kita tidak mau hidup kita ini hanya habis di sepanjang waktu untuk mengerjakan hal-hal yang untuk kepentingan kita. Ada panggilan yang jauh lebih tinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita harus menjadi penuai. Wah, enggak semua bilang amin. Saudara harus tahu kita ini dipanggilkan untuk menjadi penuai, penjala manusia, apapun profesi kita. Ya. Saudara, kalau nanti saya akan kupas lebih dalam lagi, kalau saudara ingat amanat agung, itu semua dalam aspek kehidupan kita, lagi kita ngapain pun, tujuannya adalah untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Bukan hanya habis waktu untuk cari nafkah, cari reputasi, cari karir, bukan. Tuhan enggak bersuka cita, sorga tidak akan bersuka cita setinggi apapun karir saudara. Sebanyak apapun uang yang saudara bisa kumpulkan dalam hidup saudara, itu tidak membuat Tuhan impress. Keberhargaan saudara bukan dari materi. Kita orang Kristen, keberhargaan kita tuh Kristus. Amin. Banyak sudah dinyatakan di Alkitab. Orang kaya yang bodoh itu dia ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Tuhan bilang malah apa? Hai kamu orang kaya yang bodoh. Karena dia nggak tahu tujuan hidupnya. Saudara dan saya yang sudah ditebus dan dipilih Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, kita harus tahu kita punya tujuan kekal dari Tuhan.
Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk tujuan Allah dan untuk menjadi penjala manusia. Amin. Lihat, Petrus ketika dia diberkati dengan ikan yang begitu banyak setelah dia mentaati perintah Tuhan. Apakah Tuhan bilang, teruskanlah kamu jadi pengusaha yang hebat, jadi nelayan yang menjadi banyak kapalnya nanti? Tidak ada nubuatan seperti itu. Tuhan bilang, mulai hari ini kau adalah penjala manusia. Halo? Tuhan mau kita tahu, sadar, kalaupun Tuhan berikan kita berkat banyak dalam banyak hal, usaha kita, bisnis kita, kuliah kita, punya prestasi, kita harus sadar panggilan kita itu adalah penjala manusia. Fisher of men, penjala manusia. Karena cuma jiwa yang bisa membuat sorga bersukacita. Satu jiwa saja sorga bersukacita. Saudara mau bawa apa di hadapan Tuhan? Tidak ada yang bisa membuat sorga bersukacita kecuali jiwa. Makanya secara pribadi, ya, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan, yang membuat sukacita yang meluap-luap, selain melihat satu orang bertobat di hadapan Tuhan. Nggak ada. Dapat berkat apapun, mau uang kayak, mau apa kayak, mau jabatan kayak, mau benda kayak, enggak membuat kita bersukacita lebih daripada satu jiwa bertobat, karena sukacitanya kekal sampai sorga. Nggak ada yang lebih berharga. Ya, uang bisa habis, tapi kalau jiwa dimenangkan, itu sampai kepada kekekalan. Pertanggungjawaban kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Saudara baca itu kitab Yeskiel. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya akan membawa kita semua ngerti panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Tadi kan kita lagu penyembahan yang terakhir, bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Saudara masih doa nggak untuk jiwa-jiwa? Atau doa saudara sudah selalu cuma minta untuk dirimu? Berkatiku, berkati karirku, usahaku. Masih nggak punya hati untuk jiwa-jiwa? Masih nggak kita memandang sekeliling kita dan kita berbelas kasihan? Kalau itu sudah hilang, itu sangat berbahaya untuk hatimu bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan-jangan hatimu sudah menjadi dingin. Bukankah itu yang dikatakan Yesus? Ingat, pada hari-hari terakhir, hati kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Karena apa? Kasihnya sudah hilang untuk jiwa-jiwa. Ya. Kita lihat judul khotbah pagi ini adalah bangkit para penuai. Saya suka sekali Ibu Irma waktu itu beli lukisan, itu di rumah itu lukisan ibu-ibu lagi nyabit apa? Padi. Warnanya persis seperti ini, kuning. Dan Natal kemarin kita pas bikin figuranya, saya taruh di ruangan tamu. Itu setiap kali saya mandang itu, iya ya. Ladang itu besar sekali, sedikit sekali pekerjanya. Harus saling berdekatan, harus saling bergandengan tangan agar pekerjaan itu lebih cepat diselesaikan. Coba kalau cuman beberapa orang dan jaraknya jauh-jauh, lama sekali. Makanya Amanat Agung sudah 2000 tahun, nggak selesai-selesai sampai hari ini. Kenapa? Karena banyak umat Tuhan, gereja Tuhan, sama-sama kerja sih.
tapi tidak membangun jaringannya, tidak membangun simpulnya, tidak saling berdekatan, saling berjauhan, ya, tidak bersama-sama, barengan, ya, semuanya cari jalan-jalannya masing-masing. Akhirnya tuayan yang begitu besar nggak selesai-selesai. Sudah waktunya kita bangkit sebagai gereja Tuhan, dan kita sadar kekuatan kita bisa menjadi berkat bagi gereja yang lain. Kekuatan gereja yang lain bisa jadi berkat bagi kita untuk punya hal-hal yang bisa kita kerjakan. Amin. Ya, terlebih lagi di dalam gereja lokal, masing-masing kita punya panggilannya, punya talentanya. Jangan berjauhan, saling berdekatan, jangan bersaing. Tapi apa? Saling asa, saling asih, saling asuh, saling memberkati. Jangan ingin jadi besar sendiri. Tangan kalau jadi besar sendiri jadi Popeye yang gak karu-karuan, saudaraku. Paha kalau besar sendiri, walaupun cantik, walaupun ganteng, pahanya besar dewek. Bagaimana orang ngelihatnya? Halo? Cantik lah, ganteng lah Yobel, tapi pahanya abnormal. Yang terjadi orang takut deket dia. Sama, banyak gereja Tuhan maunya besar sendiri, akhirnya abnormal. Kemarin saya dapat satu foto dari teman saya, fasilitator doa se-Indonesia. Dia kasih gambar satu gereja, isinya banyak, penuh. Tapi yang ada sedikit sekali dombanya, yang banyak ular. Dia bilang, gereja kalau sudah terlalu besar, apakah betul itu semua domba? Jangan-jangan itu ular kebanyakan. Dan pemimpinnya naga. Naga itu selalu apa? Ingin berkuasa, ingin nonjolkan diri. Wah, saya bilang betul ya Bang, saya bilang. Banyak gereja ingin jadi besar sendiri. Kita gak mau jadi besar sendiri. Kita mau jadi gereja yang proporsional, mengerjakan bagian kita dan sadar kita adalah tubuh Kristus sesuai dengan panggilannya. Amin. Amin. Kita harus tahu panggilan kita, ya. Dan kita lihat Efesus 5 ayat 14. Kita baca sama-sama, cuma satu ayat ini. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Senggol orang sebelahnya, bangun. Ya, apalagi kalau dia kelihatan kayak ngantuk-ngantuk mau tidur ya. Bangkitlah, ya. Dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya. Nah, kalau kita melihat nats dari Efesus 5 ayat 14 ini, bahwa frasa bangkitlah dari antara orang mati sebetulnya diambil dari Yesaya 26 ayat 19. Ada hubungannya itu dengan Yesaya. Itu pernyataan itu sebenarnya Rasul Paulus ambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana pengertian bahasa Ibraninya untuk kata bangkit itu kum itu artinya berdiri tegak. Ya. Sehingga kata ini juga memiliki implikasinya itu yaitu bangkit dari pola pikir yang salah, bangkit dari jati diri sebagai murid Kristus, dan bangkit untuk melihat tuaian jiwa-jiwa. Makanya Yesus waktu di Yohanes 4 ayat 35 mengatakan apa? Lihat sekelilingmu. Ya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihatlah, cukup untuk dilihat. Tidak, Tuhan mau kita bangkit. Tuayan akan cuma jadi tuayan yang membusuk ketika nggak ada orang yang bangkit dan mengerjakannya. Oh, banyak tuayan
pastor, di dekat rumahku tuh banyak orang, belum kenal Tuhan. Cuman diceritain aja. Tapi dia nggak bangkit, dia nggak datangin itu orang, dia tidak beritakan kabar baik, dia tidak jadi berkat di situ, dia tidak menyampaikan Injil. Gimana mau dituai? Gimana mau dimuridkan? Nggak cukup dengan kita tahu bahwa banyak tuayan. Banyak tuayan, sedikit pekerjanya. Sekarang pertanyaannya, kamu mau nggak jadi pekerjanya? Jangan cuma tahu banyak tuayan. Nggak cukup dengan pengetahuan itu. Tuhan mau kita bangkit. Wah, nggak ada yang berani bilang amin ini. Saya agak khawatir ini. Tahun 2024 ini cuma mau terima berkat apa mau bangkit jadi berkat? Coba katakan sama sebelahmu, bangkit. Bangunlah. Jangan tidur. Amin. Mulai kerjakan apa yang Tuhan sudah tunjukkan. Ladang kalau dia menguning, terus petaninya, sudah musim panen, terus dia tidur-tiduran gitu. Apa yang terjadi dengan ladang itu? Busuk, bisa jadi apa? Dirusak sama hama. Dirusak sama tikus. Apa yang dapat kita renungkan tentang hal ini? Yang pertama, mari kita bangkit dari pola pikir kita yang salah. Jangan gara-gara pandemi 3 tahun kita bergumul, struggle dengan pandemi. Sama 3 tahun banyak anggota gereja jadi tertidur imannya. Gara-gara ibadah di rumah, lihat YouTube, lihat medsos saja ibadah, tertidur imannya. Tidak lagi berani keluar untuk beritakan Injil. Sudah nyaman dengan keadaan itu. Saya sih berpikir kalau sudah waktunya kita bangkit, tahun ini saya rasa mungkin nggak lama lagi kita harus tutup itu. Ya, siaran kita di ini. Semuanya kita harus bangkit dan bekerja di ladang Tuhan. Tidak perlu takut lagi dengan keadaan-keadaan yang membuat kita tertidur, diam, nggak ngapa-ngapain jadi takut. Sudah waktunya gereja bangkit. Amin. Ada amin? Ya. Dimulai dari suatu keadaan yang tidak biasa. Yang tadinya kita 3 tahun, seringkali gereja kan cuma ibadah daring kan. Lama-kelamaan banyak anggota gereja yang malah terbiasa dengan sistem daring ini. Sehingga enggan untuk datang beribadah secara onsite. Ketika ibadah mulai lagi secara onsite, banyak orang sudah jadi nyaman. Ini bukan terjadi di sini saja, di seluruh dunia. Saya rasa sudah cukup 3 tahun kita dibuat tertidur. Kita harus kejar ketertinggalan kita. Amin. Kalau kita baca Yesaya, Tuhan memberikan kita kekuatan seperti burung Raja Wali. Ya kan? Betul? Betul ada ayat itu? Supaya ngapa? Nyaman kita. Terbang bersama Tuhan bagai Raja Wali gitu. Emang boleh gitu? Tuhan bilang ketika kekuatan baru kita dapat, engkau berjalan tidak menjadi lelah, engkau berlari tidak menjadi letih. Jangan nyaman dengan hadirat Tuhan terus. Mendarat. Sudah di hadirat Tuhan lupa dia. Terus pas di ini pengennya cuma nyaman aja hidup. Enggak, mendarat jalan.
berlari. Dikasih kekuatan untuk lakukan sesuatu. Ngapain punya kekuatan Raja Wali kalau kita nggak melakukan sesuatu? Musuh kita si iblis itu digambarkan seperti ular. Ular tuh paling takut sama Raja Wali. Karena Raja Wali punya pemandangan jauh ke depan. Punya visi. Halo? Dan punya kekuatan. Ketika ular disambar, jarang sekali Raja Wali itu kalau nyambar ular, terus dia gulet-guletan di darat. Ada nggak? Dia gulet-gulet sama ular. Enggak, dibawa dia ke atas. Apapun masalah yang jahat di dunia ini, ketika kau tahu kau burung Raja Wali, kau bawa masalahmu itu ke atas kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi sama ular itu ketika dibawa ke atas, ketika dicengkram dengan kekuatan Raja Wali itu? Dia nggak bisa bergerak. Dia cuma menggeliat-geliat aja. Ujungnya apa? Mati dia. Tapi waktu kita dapat kekuatan baru dari Tuhan, Tuhan mau kita juga mendarat. Berjalan letih, berlari tidak lelah. Ada masalah, dihadapin, di darat kita hadapin, bawa kepada Tuhan. Bawa kepada hadirat Tuhan. Nggak usah takut. Jadi mari kita ubah pola pikir kita yang salah ini. Kita mulai dengan sesuatu yang baru. Saudara mau mulai sesuatu yang baru lagi sama Tuhan? Amin. Saya akan bawa saudara ke hal-hal yang baru. Ya. Saya tahu tuayan banyak. Waktu Yesus tahu tuayan banyak, gak cukup 12 murid. Dia pilih lagi 70 murid. Awal-awal tahun ini akan saya pilih orang-orang yang akan berlari dan berjalan sama-sama saya. Ya. Yang gak mau lari, gak mau jalan, yang pasukan yang lama, silahkan. Kamu stop dulu. Saya akan pilih 70 orang untuk jalan sama-sama. Karena tuayannya banyak. Kalau yang stuck ngapain diajak lari ngebut-ngebut. Cepat-cepat. Yang ada dia malah terseret-seret nanti. Ya. Kalau orang sudah stuck dia diam dulu. Cari dulu hadirat Tuhan. Temukan lagi panggilanmu. Baru kita ajak jalan sama-sama. Daripada dia sudah kita ajak lari juga malah dia terseret-seret, kita keberatan. Ngapain gitu loh. Mendingan pasukan yang baru yang gak tahu apa-apa tapi mau mengerjakan perkara-perkara Tuhan. Amin. Karena tuayannya banyak. Tuayannya banyak. Saya aja sepanjang bulan Desember itu banyak ketemu orang. Malah banyak orang dari luar yang ngasih tahu saya, pastor bisa nggak layani ini, bisa nggak layani ini, bisa nggak layani saudara saya ini, bisa nggak layani ini. Terlalu banyak. Kemarin aja saya melayani di satu kampus, begitu banyak ladang tuayannya. Yang saya ajak cuma bisa ikut, saya cuma nyobel. Nggak keladenan dia mau follow up orang. Tuhan itu kalau utus, nggak pernah satu-satu, dua-dua paling sedikit. Halo? Ada amin? Karena tuayan banyak. Satu kalahkan 1000, dua kalahkan berlaksa-laksa. Saudara mau tahun ini saudara melihat perkara-perkara yang baik dari Tuhan? Amin. Saudara akan dipakai dalam pemakaian Tuhan. Amin. Jangan mau jadi orang biasa-biasa lagi. Jangan mau nyaman dengan kehidupan yang cuma minta diberkati Tuhan. Jadilah berkat. Jadilah berkat. Tuhan akan pakai engkau kemanapun. Ya. Yang penting ini aku Tuhan, pakai aku. Kalaupun aku petah lidah, aku gak bisa ngomong Tuhan, kau bisa pakai aku Tuhan. Rohmu sanggup
membuat aku berkata-kata melebihi apa yang bisa aku katakan. Bukankah Musa mengatakan itu sama Tuhan? Bukankah Gideon mengatakan itu sama Tuhan? Halo? Tuhan gak cari orang hebat, Tuhan cari orang yang mau taat sama Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus. Sadari diri kita ini murid Kristus. Orang percaya tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Yang lebih kita kenal dengan nama amanat agung. Ya. Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah siapa? Yang lihat Yesus naik ke sorga itu siapa? Murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Jikalau saudara dan saya mengaku murid Kristus, perlu melihat kembali isi pesan ini. Apa isi pesan yang paling utama dalam amanat agung itu? Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Inilah jati diri kita sebagai seorang murid Tuhan. Yaitu orang yang rindu agar orang lain yang belum menjadi murid Tuhan menjadi murid Tuhan juga. Dia rindu orang yang belum jadi murid Tuhan, dia akan bawa orang ini jadi murid Tuhan. Dan dalam hal ini, kita melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk kita supaya mendorong kita menjadi murid Tuhan yang beroleh kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita punya kekuatan untuk menyelesaikan amanat agung. Makanya waktu di Kisah 1 ayat 8 itu, kalau apa yang dijanjikan Bapa itu dicurahkan kepadamu, kamu kalau Roh Kudus atau Roh kebenaran itu turun atas kamu, maka kamu punya kuasa untuk menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Betul tidak? Jadi Roh Kudus itu dicurahkan bukan untuk buat badan kita getar-getar. Kalau mau getar-getar, mau berbahasa lidah, berbicaralah sama Tuhan sendiri. Pribadi. Banyaklah berdoa dalam roh itu pribadi. Tapi kau tahu Roh Kudus dicurahkan tujuannya supaya kau jadi saksi. Supaya kau punya keberanian jadi saksi. Gak takut ngomong sama orang. Karena apa? Karena kau tahu, kalaupun kau gak mampu, Roh Tuhan akan mampukan kau. Jangan takut. Ada Roh Tuhan kok. Roh Kristus yang ada dalammu, 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar dari roh dunia ini. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, kata Rasul Yohanes. Karena Roh Kristus yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh dunia ini. Jadi saya heran kalau orang dia kelihatannya kepenuhan Roh Kudus, badan getar-getar, kaki getar-getar, semuanya bergetar. Tremor itu namanya. Tapi giliran nginjilin orang gak berani. Beritain kabar baik gak berani. There is something wrong bahasa Koreanya. Bahasa Chinanya something wrong. Iya kan? Bukan something wrong, something wrong. Bahasa Hongkongnya itu. Yang baru pulang dari Hongkong pasti tahu kan? Something wrong. Bahaya itu. Tuhan Yesus nggak perlu dengan orang-orang yang kelihatannya ngalamin kepenuhan roh tapi terjadi perselisihan,
terjadi pertengkaran. Itu kan yang terjadi di jemaat Korintus. Untuk apa gitu loh. Yang paling penting adalah nama Tuhan dipermuliakan. Kalaupun kelihatannya kau petah lidah, ngomong aja susah, tapi kau tahu kau punya Roh Kudus. Ketika kau berkata-kata, perkataanmu yang sedikit itu saja Tuhan bisa pakai. Kemarin sama Febel kita dengar satu lagu, Manusia Berisik ya. Judulnya Manusia Berisik gitu ya. Banyak orang Kristen nih manusia berisik hari-hari ini. Hebat ngomongnya kemana-mana. Tapi untuk beritakan Injil, takut. Kita gak mau jadi orang Kristen berisik, amin. Jago kandang. Di gereja, wah heboh. Tapi di luar, ayam sayur. Baru disiram air panas. Tahu ayam sayur kena air panas? Lepas galau bulunya. Jangan. Kita burung Raja Wali. Kita terbang tinggi di hadirat Tuhan, tapi waktu kita mendarat di kehidupan kita sehari-hari, kita berjalan tidak menjadi letih, kita berlari tidak menjadi lelah. Hadapin. Kita jadi teladan, kita jadi contoh, kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Jadi kesaksian. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu jati diri kita adalah murid Kristus. Dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hidup kita, dan Dia mendorong kita untuk menyelesaikan amanat agung. Kita perlu bangkit, bangkit. Jika selama ini kita bermalas-malasan untuk bergerak dan memuridkan orang-orang, ini sudah waktunya kita memuridkan orang. Tapi kalau hanya memikirkan diri sendiri dan belum mau memikirkan orang lain yang belum menjadi murid Tuhan, maka status kita sebagai murid Kristus itu perlu dipertanyakan. Coba mikirin diri sendiri gitu. Coba saya mau tanya. Saya tanya ya. Satu orang aja. Kohan, sudah berapa lama kau jadi murid Tuhan? Sejak kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 5 tahun. 5 tahun, pengalamanmu 5 tahun. Lebih banyak gak dari orang yang belum kenal Tuhan? Pengalamanmu di dalam Tuhan itu lebih banyak gak dari orang yang belum kenal Tuhan? Pengalamanmu di dalam Tuhan, kamu sudah kenal Tuhan 5 tahun. Dengan orang yang belum kenal Tuhan, pengalamanmu lebih banyak gak? Lebih banyak kan? Bisa gak cerita pengalamanmu tentang kebaikan Tuhan sama orang ini? Bisa. Gak ada alasan, aduh gimana pastor, saya belum ini, baca Alkitab masih bolong-bolong. Ini, itu, banyak sekali alasan. Tapi sebenarnya itu alasan yang dibuat-buat supaya kita tetap nyaman aja jadi orang Kristen yang biasa baiklah. Ujung-ujungnya kau akan jadi dingin. Tapi ketika seseorang yang baru dalam Tuhan, dia bersaksi, terus ada orang ini ternyata mau percaya kepada Tuhan, dia akan semakin menyala nggak apinya? Iya, semakin bergairah dia ngikut Tuhan. Banyak orang Kristen udah puluhan tahun ngomongnya, aduh tadi dari gereja gak dapat apa-apa. Karena apa? Karena dia gak muridkan orang. Gak ada orang yang bisa mempertanggungjawabkan tentang kehidupannya. Karena gak ada orang yang melihat hidup dia. Coba kalau ada orang yang dimuridkan, dia harus bertumbuh supaya orang yang dia muridkan bertumbuh. Gak ada pertanggungjawaban. Kalau orang Kristen gak ada pertanggungjawabannya, bahaya. Bahaya. Percayalah, ketika engkau memuridkan seseorang yang dari orang belum percaya,
kau punya tanggung jawab bahwa ada seseorang yang sedang melihat hidupmu dan melihat keteladananmu. Bukan hanya soal rohani, tapi dalam banyak perkara. Bagaimana kau menghadapi orang dalam kehidupan nyata, bagaimana hubunganmu sebagai sesama, bagaimana hubunganmu sebagai suami istri, bagaimana hubunganmu ketika engkau berbisnis. Orang akan lihat. Jangan cuma tahu banyak firman, tahu segala, wah pokoknya yang heboh-heboh lah. Yang ngawang-ngawang, tapi nggak mendarat. Ngerti maksud saya? Tahu banyak soal firman Tuhan. Malah bisa ngajak debat hamba-hamba Tuhan. Malah bisa ngajak, tapi nggak mendarat hidupnya. Nggak jadi contoh. Nggak berani jadi contoh. Karena waktu memuridkan ada seseorang ataupun sekelompok orang yang akan melihat hidupmu. Kau harus bertanggungjawabkan hidupmu untuk jadi teladan. Bisa jatuh, bisa. Tapi kalau kau orang rendah hati, kau akan terus bawa orang ini melihat kepada Tuhan. Bukan melihat kepada dirimu. Amin? Ada amin? Bawa orang itu yang dijadikan murid Kristus, lihatnya kepada Kristus. Bukan lihat kepada kemampuan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat, murid harus menghasilkan murid. Ya. Pemuridan adalah sarana yang efektif dalam rangka penginjilan. Yang pada akhirnya akan berdampak kepada penuaian jiwa-jiwa. Bagi saya pribadi ya, kalau orang di jemaat belum dimuridkan sungguh-sungguh, dia belum jemaat itu. Dia baru pendatang. Karena apa? Seorang murid akan mengerti visi Tuhan. Dia akan berjalan bersama-sama sebagai satu keluarga Tuhan. Kalau dia cuma datang dan pergi, itu sama kayak lagu Diana Nasution. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, kejamnya di kau. Ya toh? Seperti itu. Tapi kalau murid Kristus, dia tahu saya terpanggil di dalam panggilan ini sebagai pasukan. Berbeda dari pasukan yang lain. TNI aja punya pasukan-pasukan khusus, betul nggak? Betul nggak? Kita bukannya pasukannya Tuhan. Tubuh Kristus punya beda-beda kan panggilannya. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mulut, betul? Nggak semua sama. Kalau kau tahu kau terpanggil untuk jadi pasukan ini khusus, kau harus ikut sama-sama berlatih. Nggak main-main. Saya mau kasih tahu, gereja ini bukan gereja kapal pesiar. Gereja ini kapal perang. Saudara mempelai wanitanya Kristus, ya, bajunya mempelai, tapi sepatunya sepatu bot perang. Siap untuk berperang. Nggak main-main. Saya lebih baik punya 300 orang yang sungguh-sungguh mau berperang untuk Tuhan, daripada punya ribuan, tapi pada akhirnya mereka akan lari ketika menghadapi musuh. Kalau ingat cerita Gideon, dari 32.000 turun jadi 10.000, turun lagi, akhirnya cuma pilih 300 orang. Bagi saya, 300 itu angka penting itu. Saya rindu jemaat ini, kalau sampai 300 orang, saya akan berperang untuk menaklukkan kota-kota lain. Lebih banyak. Kita belum sampai 300 saja kita sudah berani untuk merintis ke Jambi, ke Muara Bungo. Saudara bayangkan kalau jemaat ini sampai 300 orang, seberapa banyak Tuhan akan percayakan kota-kota lain, kota-kota sunyi yang akan kita garap sebagai ladangnya Tuhan. Saudara mau nggak bersama-sama dengan saya sebagai gembala saudara? Saya bukan mengerjakan visi saya mau mengerjakan visi Tuhan. Amin.
Ada amin Bapak Ibu? Jadi ingat, amanat agung itu bunyinya apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu kan yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Ada kata apa itu ketika dia suruh pergi? Kalau orang itu percaya, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya kan? Setelah mereka percaya, nggak cukup jangan percaya dibaptis. Ajar. Ketika kamu pergi ke kampus, ada orang yang kamu jangkau situ, ajar mereka. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya kita yang sudah jadi murid Kristus, membawa mereka juga untuk mengerti perintah-perintah Tuhan supaya mereka jadi murid Tuhan. Ketika kau ngajar, ketika kau di kampus, ketika kau bekerja, ada orang-orang yang kau bawa untuk jadi murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itulah amanat agung. Supaya kita bangkit, ya, tahu jati diri kita. Bilang sama sebelahmu, kau harus tahu jati dirimu adalah murid Kristus. Dan tugasmu adalah memuridkan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita, ya itu bagian Dia. Gak usah diminta-minta. Dia tahu kok, dia pasti kerjakan itu. Ada yang di sini meragukan bagiannya Tuhan, dia gak kerjakan? Yang sering gak kerjakan tuh siapa? Bilang sama sebelah, kau. Saling tuh, kau yang sering gak kerjain. Kalau Tuhan perlu gak kita ragukan bagiannya? Gak perlu, gak perlu. Gak diminta aja Tuhan berkati kita kok. Bayangkan saudara ya, bayangkan ya. Ya. Bayangkan saudara, Tuhan bilang gini, burung aja burung tuh, burung. Dia gak punya tujuan yang kekal sama kita dibandingkan kita. Aku pelihara kata Tuhan. Masa kita meragukan dan khawatir akan hidup ini? Pengertiannya tuh sampai situ mestinya. Burung nih kata Tuhan, itu nah burung nah. Dia gak punya tujuan kekal tuh. Aku tuh punya tujuan yang kekal atas hidupmu. Engkau itu anakku. Masakan. Jadi kalau kita tahu nih panggilan kita gak pusing. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Sebagai prajurit Kristus, kita harus punya mental seperti apa? Petani yang nabur berharap banyak. Ketika panen, siapa yang duluan nuai? Ya dia. Nggak didiamin, panen ya panen. Lalu seperti apa? Olahragawan. Berlatih terus. Siapa yang pernah ke Cipayung? Cuman satu orang ya. Siapa yang pernah lihat atlet latihan? Nggak banyak yang pernah lihat atlet deh. Saya aja nggak jadi atlet, nggak ngelanjut jadi atlet sampai ke Ragunan. Waktu itu mau dibawa sampai ke Ragunan. Latihan di lokal aja setengah mati. Tiap hari latihannya. Sampai hampir pingsan kita kalau latihan itu. Pelatih kita, kalau yang main bola pelatih kita orang Belanda. Orang Belanda itu kalau ngelatih, nggak ada dia, kau gocek ini, gocek sini, gocek situ dulu. Nggak ada, patah kaki kau dipukulnya. Suruhnya lari, dari rumah masing-masing sudah lari ke lapangan. Sudah sampai lapangan 7 kali, kelilingin lapangan bola itu. Udah bercucuran keringat, suruh gendong temennya masing-masing, lari lagi. Makanya dulu kalau saya lari dari Pelaju tuh sampai Sungai Grong balik lagi, nggak ada kayak
Nggak mati, nggak ada. Nggak ada ceritanya itu. Karena memang fisik, stamina dihajar dulu. Supaya ngelatih yang lain tuh gampang. Yesus juga seperti itu. Dia latih otot iman kita dulu. Dia latih kita supaya kita punya mental prajurit. Nggak mikirkan lagi kepentingan-kepentingan diri. Yang kita pikirkan adalah kepentingan dia. Dia latih kita seperti olahragawan. Supaya apa? Kita tahu aturan-aturan pertandingan. Kita nggak nyimpang ke sana, nggak nyimpang kemari, nggak nyari jalan kita sendiri. Kita ikutin aturan Tuhan. Amin. Iya kan? Petani ini prajurit. Prajurit nggak mikirkan tentang apa yang harus dia makan, apa yang harus dia minum. Saya kasih cerita ya. Perang Dunia Kedua, waktu Jerman kuasain Prancis, ada satu cerita, kisah nyata ini. Seorang prajurit, masih muda sekali, orang Prancis. Dia pasukan artileri. Komandannya bilang, itu di rumah itu ada pasukan Jerman yang jadikan itu markas. Kamu arahkan meriammu ini, hancurkan rumah itu. Pemuda ini, dia lihat komandannya, dia bilang siap komandan. Pierre namanya, Pierre. Dia hantam, tang, sampai hancur rata. Terus setelah itu, dia tertunduk lesu. Komandannya tanya, kenapa kamu kayak sedih sekali? Komandan, sebenarnya rumah itu rumah saya, komandan. Tapi karena saya tahu, ini tugas saya sebagai prajurit. Tanpa submission, kau tidak akan pernah dipakai Tuhan. Apapun harganya, save the lost at any cost. Dan itu penundukan diri. Saudara tahu, Jerman kalahkan Prancis, itu hitungannya cuma 3 minggu. Pakai strategi Blitzkrieg itu. 3 minggu, padahal waktu itu Prancis itu punya tentara dan persenjataan jauh lebih besar daripada Jerman. Bukankah sama? Iblis itu nggak lebih kuat dari kita. Tapi waktu dia serang kita dengan cepat dan kita lengah. Sebenarnya Prancis itu lengah. Dia sudah pasang pembatas pakai besi-besi itu, nggak bisa dilewatin tank. Tahu nggak, Jerman pintar, dia putarin itu hutan. Sudah ada pasukan pengintai Prancis ngelapor sama jenderalnya, jenderal ada kumpulan pasukan mau masuk ke perbatasan kita. Itu mungkin latihan batalion ini dari pasukan kita di perbatasan. Anggap enteng. Seringkali orang Kristen juga seperti itu, anggap enteng. Anggap enteng strategi-strateginya iblis untuk menjebak engkau. Dia putar hidupmu, dia bikin engkau menjadi lengah. Dan ujungnya dalam 3 minggu selesai itu pasukan. Dan butuh tahunan untuk bisa menang, mundurkan itu Jerman. Sama orang Kristen ketika dia nggak ngerti panggilan hidupnya. Dan dia selalu terlena dengan strateginya si iblis. Nggak lakukan bagiannya, nggak berjaga-jaga, nggak lakukan bagiannya. Ujungnya apa? Ketika dia jatuh, sulit sekali kembali lagi. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu panggilan kita, amin. Kita harus belajar submission sama Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, kita bangkit untuk melihat tuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi adakah orang-orang yang jadi VIP list saudara dalam doa? Masih ada?
Siapa yang punya VIP list doa orang-orang yang sedang dijangkau? Orang-orang yang sedang kau imani untuk percaya kepada Tuhan? Masih ada VIP-mu? Very very important person to pray. Masih ada? Jangan berhenti. Kalau saudara rasa orang ini sudah mulai membuka hatinya, dia adalah bagian dari tuaian. Amin. Amin. Ya. Seorang yang menyebut dirinya murid Tuhan pasti seharusnya mencintai jiwa-jiwa. Karena kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tadi saya sudah bahas. Petrus itu kan dibilang sama Tuhan, kau akan kujadikan penjala manusia. Seharusnya kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Ya. Pertanyaannya, maukah kita bangkit untuk menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini? Jawaban itu hanya saudara sama Tuhan. Maukah kita jadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman? Jika saudara katakan iya, saudara harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai murid Tuhan. Namun ada konsekuensinya. Ketika saudara jawab iya, ini artinya saudara harus berani bayar harga lebih lagi daripada sebelumnya. Mengingat penuaian membutuhkan banyak waktu, tenaga, bahkan materi. Itu yang harga yang harus kita bayar demi melihat tuaian jiwa-jiwa ini. Salah satu cara terbaik untuk mengajak jiwa-jiwa ini supaya bisa dijala, bawalah mereka ke Kersel. Saudara yang sudah terlibat di Kersel, bawa orang-orang yang kau rindu, yang kau doakan tadi ke Kersel. Kalau dia belum mau ke gereja gak apa-apa, bawa ke Kersel-Kersel. Kersel adalah bagian daripada gereja Tuhan. Amin. Bawa ke Kersel. Disinilah tempat jiwa-jiwa itu seharusnya belajar, dimuridkan, menjadi murid, didoakan, diajari cara-cara untuk mengenal Tuhan. Saya percaya kalau itu dilakukan oleh setiap Kersel, maka akan banyak Kersel-Kersel yang bermultiplikasi tahun ini. Amin. Agar mereka dapat dimuridkan dan menjadi pasukan penuaian di akhir zaman ini. Saudara, mari kita lihat ayat di Yeskel 37 ayat 5. Siapa yang percaya kalau setiap Kersel yang selama ini mungkin seperti pasukan yang tinggal tulang belulang. Tidak ada lagi gairah kehidupan di situ, tidak ada lagi keinginan untuk jangkau jiwa. Yeskel 37 ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudara mau percaya gereja Tuhan yang mulai letih lesu berbeban berat, itu bukan hanya butuh firman Tuhan, tapi butuh roh Tuhan. Amin. Percayalah, tahun ini roh Tuhan akan tercurah berlimpah-limpah atas kita. Karena kita sedang berada di akhir zaman. Roh Tuhan tercurah berlimpah-limpah. Percayalah, Kersel-Kersel yang mulai letih lesu berbeban berat, kau akan hidup kembali. Kau akan hidup kembali. Ya. Saya percaya ketika roh Tuhan tercurah, semua kemampuan, karakter kita keluar dari DNA yang ilahi, yaitu dari Tuhan. Amin. Akan ada belas kasihan di situ, dan kita akan menjadi pasukan Tuhan yang besar. Saudara kalau baca ya, Yeskel 37 ayat 10 dikatakan, ketika itu tulang belulang itu mulai tumbuh, ada urat dan mereka berderak-derak, mereka menjadi pasukan Tuhan yang besar. Saudara mau gak kita jadi gereja yang menjadi pasukan Tuhan yang besar? Kita bukan hanya jemaat biasa,
Kita bukan hanya jemaat yang rindu cuma diberkati berlimpah-limpah, diberkati kesehatan, kekuatan, diberkati segala hal yang baik. Enggak sampai di situ Tuhan mau kita. Tuhan mau kita jadi pasukannya. Pasukan bukan untuk berperang secara fisik, tapi berperang untuk membawa banyak jiwa, merebut banyak jiwa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saudara, saya percaya dua hal akan terjadi ketika roh Tuhan tercurah hari-hari ini. Tuhan akan bangunkan pasukan yang siap untuk menuai jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah di akhir zaman ini. Yang kedua, pasukan Tuhan yang rela bayar harga dalam segala bentuk supaya semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Saya rindu biarlah kerinduan hati Tuhan akan jiwa-jiwa menjadi kerinduan kita semua. Saudara mau kerinduan hati Tuhan menjadi kerinduan hati kita semua? Amin. Saya gak mau paksa saudara. Tapi kalau saudara tahu roh Tuhan ada atasmu, percayalah Tuhan rindu kau menjadi saksi-saksinya sampai ke ujung bumi. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perkara yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama, jadikan